Saya nama Imam Jaruti, mahasiswa PPG Daljab 2 UIN Salatiga, akan membuat video pembelajaran tentang munakahat sebagai dalam rangka bikin ujian kinerja. Terima kasih. Itu pengenalan dari saya. Kita mulai bab munakahat. Di dalam bab munakahat itu akan menjelaskan tentang bagaimana cara-cara menikah. Namun sebelum saya jelaskan, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Sebagai orang yang beriman, silakan untuk berdoa. Dipimpin oleh ketuanya, dipersilakan berdoa. Mari teman-teman sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, untuk berdoa Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Untuk mengetahui kehadiran saya akan absen. Bagus. Aldi, Safira, Zahra, Ataya, hadir. Aulia, Chef Irfan, Cindy, Dian Cahya, Dimas, Dwi Okta, Fadlan, Fajar, Feren, Ferry, Irma, Kevin, Veronisa, Lintang, Maris Zan, Muhammad Fadil, Muhammad Nabi, Muhammad Jidan, Naisa, Muhammad Pajan, Nur Komalasari, Putri, Rivaldi, Risma, Rizka, Salma, Septian, Shakila, Shirley, ya. Sulistiawati, Wiwin Winarto, ya. Yusuf sudah hadir, ya. Hadir Yusuf? Sudah hadir. Yang tidak hadir satu orang, 2 orang, ya. Alhamdulillah, ya. Hampir 100%. Oke. Sebelum pelajaran munakahat, kalian pernah diajarkan tentang hari kiamat, hari di mana berakhirnya alam semesta, dengan diawali dengan tanda-tanda besar yang munculnya Dajjal dan lain sebagainya. Di situ ada tanda-tanda kiamat. Oleh karenanya, setelah kalian mempelajari tentang hari kiamat, kita memasuki pada materi munakahat. Munakahat ini penting, tujuannya apa?
untuk memahami sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi sebelum menikah kita harus tahu ilmunya, ilmu yang sebagai bekal kita untuk memasuki rumah tangga, ya. Karena kita semua akan mengalami di situ, ya. Memang semua keinginan orang itu berumah tangga, karena waqala kunakum kami ciptakan manusia itu berpasangan. Kita mulai munakahat. Kemudian sebelum penjelasan munakahat, kalian harus tahu KD-nya. KD-nya adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Bisa diperdalam dengan menganalisis tentang pernikahan. Bisa. Karena biasanya kalau sudah tingkatan SMA itu menganalisa sebuah permasalahan yang ada di dalam materi yang kita pahami, analisa, ya. Kemudian indikatornya menjelaskan arti pernikahan, menjelaskan hukum pernikahan, menjelaskan rukun pernikahan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kalian lihat gambar ini. Gambar apakah di depan kalian? Akad nikah. Ya. Nah, ini akad nikah antara seorang calon pengantin laki-laki dengan walinya. Ya. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang terbersit di dalam hati kalian? Lihat gambar ini, yang terbersit dalam hati kalian itu apa? Apa? Grogi. Terus apa lagi? Pengen nikah. Boleh. Yang namanya pengen enggak? Terus apa? Apa lagi? Sekilas gambar ini, apa yang ada pada pemikiran kalian? Ijab kabul, boleh. Ada lagi? Ada satu lagi tuh. Gambar seorang calon perempuan, calon istri. Apa yang kalian lihat? Senang. Bahagia ketika akad sudah terjadi. Kebahagiaan yang nampak dalam diri seorang perempuan. Nah, inilah yang dinanti-nantikan seorang perempuan, yaitu pendamping hidup yang soleh. Ya. Kemudian apa sih pernikahan? Pernikahan itu adalah sebuah akad. Akad itu ikatan. Akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang tadinya berdekatan itu haram, tempel antar kulit yang satu dengan kulit yang lain haram. Setelah ada akad ini, semuanya menjadi halal. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah ketenangan. Karena manusia itu pengen hidup tenang, ketenangan, mawaddah, rasa senang, warahmah, sayang, kasih dan sayang. Dengan adanya dua orang itu akan muncul rasa kasih sayang. Ya, yang tadinya sebatas cinta. Ketika orang belum nikah kan cinta apa? Cinta. Setelah menikah muncul rasa kasih. Inilah tujuan pernikahan. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang jangka? Jelas.
Oke, kita lanjut. Dasar hukumnya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah, itu tanda itu bukti. Ya. Apa? Dia menciptakanmu untukmu istri dari jenismu. Tujuannya adalah supaya cenderung kalian merasa tentram, dan juga dijadikannya di antara kalian atau kamu berdua rasa kasih sayang. Jadi nikah itu sebenarnya itu tujuan. Kemudian sekarang hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu yang pertama mubah. Mubah itu awal dari hukum, dasar hukum itu. Artinya boleh. Siapapun boleh menikah asal memenuhi usianya. Ini namanya mubah. Usianya kalau dalam syariat Islam kan balik. Tapi dalam aturan negara ada ketentuannya. Kalau sebatas balik dikhawatirkan nanti terjadinya KDRT atau tidak ada kedewasaan. Maka dibatasi kalau usia sekian boleh menikah. Itu pemerintah aturannya. Tapi hukum asalnya asalkan akil balik boleh. Ya. Oke. Itulah mubah. Yang kedua sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan tidak. Itu sunnah. Bagi siapa sunnah itu? Sunnah, bahwa pernikahan itu sunnah bagi orang yang sudah mampu lahir batin, mampu untuk memberikan nafkah. Ya. Kalau seandainya dia nikah kala itu, maka hukum nikahnya adalah sunnah, yaitu mendapatkan pahala. Kemudian hukum wajib. Hukum wajib itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin dan ada rasa keinginan untuk menikah. Masalahnya kalau tidak segera menikah, orang itu akan melakukan zina. Maka hukum pernikahan itu wajib. Ini khawatir akan terjerumus pada perzinahan. Kemudian hukum makruh. Kalau makruh itu sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, tidak berpahala. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh bagi siapa? Bagi orang yang sudah ada rasa menikah, tetapi dia belum mampu dalam kategori dia belum bisa memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Yang kelima haram. Haram itu jika disertai ada niatan menganiaya atau akan niatan untuk menjadikan pernikahan itu sebatas untuk balas dendam. Ya, ini namanya hukum nikahnya haram. Walaupun status akadnya sah, asalkan ada beberapa rukun. Cuma hukum nikahnya haram, berdosa. Ya. Lalu kita lihat apa sih yang bisa menyebabkan orang itu sah dalam pernikahan.
dengan cara memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam yang namanya rukun nikah. Apa saja? Yang pertama, calon suami harus ada. Jelas, ada suami. Yang kedua, ada calon istri. Ketiga wali. Wali itu orang tua dari calon istri. Karena wali itu jumlahnya banyak ya. Ada 21. Terakhir wali hakim. Kemudian yang ketiga, 2 orang saksi. Jelas, 2 orang saksi itu harus adil. Adil itu bijak. Orang itu kalau sudah ada ilmunya, dia akan bijak. Kalau bijak pasti dia akan adil. Ya. Kemudian ijab. Ijab itu adalah ucapan dari seorang calon pengantin. Qabul ada calon apa namanya, wali ya. Kalau qabul adalah ucapan calon pengantin. Yang kelima, mahar. Mahar itu sesuatu yang berharga. Bisa emas, bisa uang, apalagi tanah, macam-macam, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Sesuatu yang berharga. Karena wanita itu adalah orang yang harus kita hargai. Jangan sepelein. Jadi yang namanya mahar itu harus benar-benar berharga. Pak Imam, bagaimana kalau maharnya itu seorang laki-laki itu nggak punya apa-apa? Kalau memang nggak punya apa-apa, namanya darurat. Boleh, bisa pakai apa saja, ya, asalkan mahar. Bisa umpama orang itu nggak punya uang banyak, punyanya berapa? 50.000 boleh. Atau mungkin nggak punya uang Pak Imam, boleh. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya umpama mengaji, maharnya itu Al-Quran, disertai dengan mengaji, boleh. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, supaya kalian itu tahu tata caranya, maka kita praktekkan akad nikah. Silakan yang siap untuk mempraktekkan akad nikah. Sebagai calon mempelai laki-laki silakan ke depan. Calon mempelai perempuan silakan ke depan. Wali silakan ke depan. 2 orang saksi. Silakan. Karena orang kaya mungkin emasnya banyak, ini sebagai mas kawinnya. Silakan untuk dipraktekkan. Silakan. Iya. Silakan. Nah. Silakan saksi. Saksinya silakan. Ini maharnya kunci mobil ya. Di sini ada surat-surat mobilnya. Silakan. Silakan saksi. Saksi di sini. Saksi 1, saksi 2. Ya, silakan. Saksi ini sebelum mulai kalian lihat ini akan mempraktekkan prosesi akdun nikah antara siapa namanya? Muhammad Zidan dengan Rizka. Silakan
kami persilahkan untuk mempraktekkan prosesi akad nikah. Iya. Bismillah. Ditunjukkan dulu mana pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki Jidan. Oke, pengantin perempuan? Enggak. Saksi, angkat tangan. Oke, saksi satu, saksi dua. Ini penghulu. Sebelum akad nikah, penghulu silakan membacakan prosedur pernikahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menikahkan saudari Jidan dan saudara Jidan dan saudari Rizka. Dulu saudara selanjutnya apakah sudah menikah? Belum. Ada satu lagi. Semuanya sudah menikah. Masih sama-sama belum pernah menikah. Bisa teman pernah menikah. Oke, dari KUA sudah memeriksa berkas, Tahu pasti sudah menikah bekas. sudah cukup. Dan itu Kami serahkan kepada wali. kepada wali. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Muhammad Jidan, saya nikahkan engkau dengan istri saya yang bernama Rizkadia Barokah dengan mas kawin bukti mobil dan perangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Dengan mas kawin bukti mobil dan perangkat alat sholat. Gimana saksi? Gimana saksi? Sah? Sah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya kembalikan ke penghulu. Silakan penghulu. Terima kasih. Terima kasih. Acara proses pernikahan kita Acara proses akad nikah sudah selesai. sudah selesai. Mudah-mudahan Mudah-mudahan kedua belah pihak sebagai orang tua menyaksikannya ini menjadi doa supaya keluarga ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Saya atas nama Ketua KUA Kecamatan Kelapa Gading mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. dua tiga 33. 23. Oke, kalian sudah mengetahui prosesi akad nikah, ya. Sekilas memang kelihatan ringan, ya. Tetapi pada prakteknya nanti, disitulah beban, ya. Proses akad. Proses akad nikah sudah kalian paham, harus memenuhi rukun. Kalau salah satu rukunnya tidak ada, berarti proses akad nikah atau pernikahan itu tidak sah. Berarti ada 6 rukun nikah. Kemudian apa sih tujuan pernikahan? Nah ini yang penting. Tujuan pernikahan. Yang pertama melaksanakan perintah dari Allah. Niatnya itu melaksanakan perintah. Orang kalau melaksanakan perintah di situ ada pahala. Yang kedua mengikuti sunnah Rasul. Ya.
artinya Rasul itu menikah. Kita juga harus mengikuti sunnahnya, yaitu menikah. Tapi bukan berarti orang menikah itu berdosa, tidak. Tetap orang itu tidak berdosa kalaupun seandainya tidak menikah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Karena setiap manusia itu butuh sandaran. Yang laki-laki butuh curhat, ya, butuh berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan kalau ada. Yang perempuan juga sama, butuh sandaran, ya. Karena itu dengan cara menikah dia akan senang, akan cepat menyelesaikan permasalahan kalau ada. Kemudian yang keempat, akan memperoleh ketenangan hidup. Ya. Orang yang menikah itu akan tenang hidupnya. Maksudnya apa tenang itu? Tenang itu dia istiqomah. Ya, istiqomah, tenang, istiqomah. Yang kelima, menyalurkan nafsu seksual secara benar, secara syariat. Setiap makhluk hidup itu punya nafsu. Binatang punya nafsu, terus manusia punya nafsu. Manusia itu punya akal, maka nafsunya harus disalurkan sesuai dengan syariat. Karena punya akal dan iman. Ya kalau umpama seperti binatang, berarti tidak punya akal. Manusia itu akalnya hilang, bahkan imannya mungkin nggak ada, turun. Itu akan terjadi seperti binatang. Kemudian yang keenam, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Orang menikah itu tujuannya mendapatkan keturunan. Dan keturunan yang paling diidam-idamkan idealnya adalah soleh dan solehah. Maka harus melalui jalur yang baik. Kemudian setelah itu kalian lihat ada gambar, itu ada penjelasannya, ada saksi, ada calon istri, calon suami, wali, dan mahar. Saksi, terus ijab dan qabul. Oke. Untuk materi ini supaya lebih hidup, silakan kalian bertanya atau boleh menyangkal dari apa yang saya jelaskan. Silakan, ada yang punya pendapat ataupun pertanyaan, silakan. Setelah itu kita diskusikan dengan teman. Tentang nikah boleh. Silakan yang mau bertanya. Boleh ya, silakan suaranya. Pernikahan itu tidak ada paksaan. Maka yang namanya orang tua harus bijak. Bijak itu harus memahami anak ini mau nikah atau tidak. Ketika anak itu belum mau menikah, mungkin karena ada tujuan mau supaya cita-citanya tercapai, itu orang tua harus bijak. Berarti dalam konteks ini orang tua harus membiarkan anaknya untuk melanjutkan cita-cita. Tapi kalau anaknya itu nggak mau nikah, membahayakan. Misalnya dia nggak mau nikah tapi sering setiap hari bawain pacarnya. Ini khawatir orang tua. Maka orang tua itu memaksa anak itu untuk menikah. Dalam konteks ini itu orang tua boleh, karena tanggung jawab. Maka pertanyaannya, kalau anak itu menolak dalam konteks yang kedua, itu berdosa. Tapi kalau dalam konteks yang pertama, itu orang tua
tidak boleh memaksa. Ya, kalaupun si anak itu mengelak dari paksa orang tua itu boleh, dengan catatan dia pengen melanjutkan kuliah atau pengen melanjutkan yang lainnya, dan dia bisa menjaga apanya, sikapnya. Ya, itu. Oke. Ada jawaban yang lain sekarang dari pertanyaan teman kalian? Udah 30 menit, Pak. Pak. Oke. Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, pembahasan munakahat sudah dianggap selesai karena kalian sudah paham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat baik untuk kalian dan untuk kita semua. Setelah ini kalian bisa sebagai modal untuk melangkah kalau seandainya untuk ke jenjang pernikahan. Saya mahasiswa PPG Darjat 2 IAIN atau UIN Salatiga, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.